Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Syamsida MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika, NIM 1928041023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian sebagai Tolok Ukur Keberhasilan Siswa Kelas 12 di SMK Negeri 3 Bau-Bau. Bab 1 yaitu latar belakang. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK merupakan pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan keterampilan siswa. Keterampilan yang dimiliki merupakan hasil dari pembelajaran di sekolah maupun di industri. Siswa sekolah menengah kejuruan dinyatakan lulus jika mereka berhasil menyelesaikan ujian sekolah, ujian nasional, dan juga uji kompetensi siswa. Uji kompetensi keahlian digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Tempat pelaksanaan uji kompetensi dapat dilaksanakan di sekolah, industri, maupun di institusi pasangan yang dinyatakan layak oleh pemerintah daerah sesuai dengan panduan dari DP SMK. Selain verifikasi tempat pelaksanaan uji kompetensi, penyelenggaraan uji kompetensi juga harus melakukan verifikasi peralatan, standarisasi penguji, baik penguji internal maupun penguji eksternal, dan juga perhitungan rincian biaya uji kompetensi. Verifikasi peralatan uji kompetensi sangat berpengaruh dalam pelaksanaan uji kompetensi karena tanpa didukung peralatan yang layak, maka pelaksanaan uji kompetensi tidak akan berjalan dengan baik. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu WN yang merupakan salah satu guru di SMK Negeri 3 Bau-Bau tentang pentingnya pelaksanaan uji kompetensi keahlian dan juga untuk mengukur kemampuan siswa, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada konsentrasi tata busana dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian sebagai Tolak Ukur Keberhasilan Siswa Kelas 12 di SMK Negeri 3 Bau-Bau. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana gambaran pelaksanaan uji kompetensi keahlian siswa kelas 12 di SMK Negeri 3 Bau-Bau. Yang kedua yaitu faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan uji kompetensi keahlian siswa kelas 12 di SMK Negeri 3 Bau-Bau. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran pelaksanaan uji kompetensi keahlian siswa kelas 12 di SMK Negeri 3 Bau-Bau. Yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan uji kompetensi keahlian siswa kelas 12 di SMK Negeri 3 Bau-Bau. Manfaat penelitian. Terdapat dua manfaat. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian lanjutan terkait dengan efektivitas pelaksanaan uji kompetensi keahlian sebagai tolok ukur keberhasilan siswa kelas 12 di SMK Negeri 3 Bau-Bau. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis bagi siswa. Dalam penelitian ini, manfaat
bagi siswa kelas 12 di SMK Negeri 3 Bau-Bau, yaitu untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi keahlian yang ditempuh. Kemudian yang kedua, manfaat bagi guru, yaitu untuk mempersiapkan siswa dalam pelaksanaan uji kompetensi keahlian sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga yaitu manfaat bagi sekolah menengah kejuruan, yaitu semoga penelitian ini dapat membantu dalam prosedur pelaksanaan uji kompetensi. Kemudian yang keempat yaitu manfaat untuk dunia usaha dan juga dunia industri, di mana semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai pelaksanaan uji kompetensi keahlian. Dan manfaat yang terakhir yaitu manfaat bagi peneliti. Hasil dari penelitian ini peneliti mendapatkan manfaat berupa pengalaman dan juga pengetahuan tentang pelaksanaan uji kompetensi keahlian. Bab 2, landasan teori. Bagian A, kajian teori. Yang pertama yaitu uji kompetensi keahlian. Kompetensi merupakan penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan sehingga menghasilkan siswa yang kompeten dalam bidang keahlian yang mereka pelajari. Sedangkan skill atau keahlian adalah kemampuan menggunakan akal, pikiran, ide, dan juga kreativitas untuk melakukan pekerjaan secara mudah dan cepat, yang artinya bahwa skill merupakan kemampuan untuk mengoperasikan suatu pekerjaan dengan mudah dan juga cermat. Yang kedua yaitu tolak ukur keberhasilan siswa. Tolak ukur dapat diartikan sebagai suatu yang dipakai sebagai dasar dalam mengatur dan juga menilai. Tolak ukur keberhasilan pendidikan terlihat dari kinerja guru dalam melaksanakan tugas dan juga perannya. Kemudian keberhasilan adalah suatu keadaan di mana seseorang mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan juga menjadi seseorang yang sukses dan berhasil. Tentunya tidak mudah karena menjadi orang yang berprestasi itu banyak sekali proses yang akan dihadapi. Tolak ukur keberhasilan siswa menengah kejuruan dalam pencapaian setiap kompetensi dan juga subkompetensi keahlian pada proses pembelajaran merupakan bagian dari implementasi kurikulum yang jauh tingkatan kompetensi yang diperoleh mencapai standar kompetensi minimal yang sudah disediakan atau yang sudah diprasyaratkan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan uji kompetensi. Pelaksanaan uji kompetensi merupakan bagian dari ujian nasional yang terdiri dari ujian teori dan juga ujian praktek yang penyelenggaraannya diatur oleh Direktorat Pendidikan SMK dengan bekerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri dan juga bekerja sama dengan asosiasi profesi dengan memperhatikan pedoman pelaksanaan penilaian hasil belajar berbasis kompetensi yang diarahkan untuk mengukur dan menilai performansi siswa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Tujuan dari pelaksanaan uji kompetensi keahlian ini yaitu untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa SMK yang telah menyelesaikan proses pembelajarannya sesuai dengan kompetensi yang mereka tempuh. Prosedur pelaksanaan uji kompetensi keahlian dapat dilaksanakan di sekolah ataupun di industri.
Kemudian alat dan bahan harus disediakan, dan juga soal yang akan diujikan sudah disediakan, dan melakukan latihan praktek sebelum melakukan uji kompetensi sebenarnya. Untuk biaya penyelenggaraan uji kompetensi menjadi tanggungan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Adapun penguji pada uji kompetensi terdiri antara gabungan penguji eksternal dan juga penguji internal, yang dimana tim penguji internal merupakan guru yang produktif, dan juga relevan dengan pengalaman belajar minimal 5 tahun dan memiliki pengalaman kerja atau magang di dunia industri. Sedangkan penguji eksternal berasal dari dunia industri atau institusi mitra yang memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja yang relevan dengan kompetensi keahlian yang akan diujikan. Uji kompetensi keahlian merupakan salah satu kegiatan ujian praktek yang dalam prosesnya membutuhkan sarana dan juga prasarana. Yang keempat yaitu faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan uji kompetensi keahlian. Adapun yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan uji kompetensi keahlian ini yaitu adanya sarana dan prasarana yang lengkap. Seperti yang kita ketahui bahwa sarana merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran atau proses kegiatan pelaksanaan uji kompetensi. Sedangkan prasarana merupakan fasilitas dasar sebagai penunjang untuk terjadinya kegiatan belajar dan juga mengajar. Uji kompetensi keahlian ini merupakan suatu kegiatan ujian praktek yang dalam prosesnya membutuhkan sarana dan prasarana khusus agar lebih mendekatkan pada penguasaan kompetensi yang akan dicapai. Saat ini sekolah menengah kejuruan di Indonesia hampir seluruhnya memiliki sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses pembelajaran. Namun banyak ditemukan sarana dan prasarana yang belum dikelola dengan baik dan bahkan belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sekolah menengah kejuruan sebagai jenjang pendidikan yang bertujuan menciptakan lulusan yang terampil dan memiliki daya saing di pasar kerja harus dibekali tidak hanya teori namun juga praktik di sekolah yang sesuai dengan standar kebutuhan industri. Nah, jika sekolah menengah kejuruan tidak memiliki atau kekurangan fasilitas praktik, maka akan menimbulkan kesenjangan antara pemahaman teori dan juga pemahaman praktek yang pada akhirnya akan menghasilkan mutu lulusan yang rendah. Untuk itu, agar setiap sekolah dapat tercapai baik dalam menciptakan ruang belajar yang nyaman dan juga aman serta menghasilkan lulusan yang berkualitas, harus memperhatikan ketersediaan sarana dan juga prasarana. Kerangka pikir. Sekolah menengah kejuruan merupakan sebuah lembaga pendidikan formal yang dirancang untuk mempersiapkan lulusannya bekerja di bidang tertentu. Sekolah menengah kejuruan dituntut mampu menghasilkan lulusan sebagaimana yang diharapkan oleh sekolah, masyarakat, dan juga dunia industri maupun dunia usaha. Di dalam pelaksanaan uji kompetensi dapat dilaksanakan di sekolah maupun di industri. Dalam menyelenggarakan uji kompetensi keahlian harus memenuhi standar kelengkapan sarana prasarana agar tidak terjadi permasalahan pada saat melaksanakan uji kompetensi. Sebelum penyelenggaraan uji kompetensi juga harus dilakukan verifikasi alat
standarisasi penguji, baik penguji internal maupun penguji eksternal, dan juga perhitungan rincian biaya uji kompetensi. Verifikasi peralatan ini sangat penting dilaksanakan sebelum kegiatan pelaksanaan uji kompetensi, karena tanpa didukung peralatan yang layak dalam pelaksanaan uji kompetensi, maka kegiatan uji kompetensi tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, berdasarkan penjelasan awal, peneliti menemukan beberapa masalah dalam pelaksanaan uji kompetensi keahlian pada konsentrasi tata busana, yaitu salah satunya sarana prasarana yang belum memadai, karena tidak semua sekolah dapat menyediakan peralatan sesuai dengan standar industri. Apalagi sekolah menengah kejuruan ini merupakan sekolah yang harus menciptakan atau harus menghasilkan lulusan yang siap bekerja. Jadi untuk pelaksanaan uji kompetensi siswa itu sendiri harus memperhatikan sarana dan prasarana. Nah, menindaklanjuti dari masalah ini, maka perlu adanya peran sekolah untuk verifikasi kelengkapan sarana prasarana, sehingga pelaksanaan uji kompetensi tidak hanya mampu mengukur kemampuan siswa, tetapi juga mampu menjadi tolak ukur keberhasilan siswa. Bab 3, metode penelitian. Terdapat beberapa poin dalam metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian deskriptif, yang dimana penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Jenis pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Jika dilihat dari jenis datanya, pendekatan kuantitatif ini merupakan pendekatan yang menggunakan analisis data yang bersifat kuantitatif. Yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 3 Bau-Bau, tepatnya di Jalan Sijawangkati nomor 13, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Muhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Peneliti melakukan penelitian pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2022. Peneliti memilih lokasi penelitian ini, selain lokasinya yang strategis, juga dipilih dengan mempertimbangkan mudahnya memperoleh informasi dan juga mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan judul penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu variabel dan desain penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah efektivitas dan juga uji kompetensi yang meliputi pertama, faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan uji kompetensi konsentrasi tata busana. Yang kedua yaitu prosedur pelaksanaan uji kompetensi keahlian tata busana. Yang kedua yaitu desain penelitian. Di dalam penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan dan juga mengungkapkan segala fakta yang berhubungan dengan efektivitas pelaksanaan uji kompetensi keahlian sebagai tolak ukur keberhasilan siswa kelas 12 tata busana di SMK Negeri 3 Bau-Bau. Yang keempat yaitu populasi dan sampel penelitian.
Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa konsentrasi Tata Busana kelas 12 yang ada di SMK Negeri 3 Bau-Bau, yang dimana jumlah keseluruhan siswa konsentrasi Tata Busana yaitu 216 siswa yang terdiri dari 7 kelas. Jumlah siswa ini peneliti dapatkan dari data uji kompetensi keahlian Tata Busana pada tahun 2022. Kemudian untuk sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 35% dari jumlah keseluruhan siswa kelas 12 Tata Busana, sehingga sampel dari 35% dari total populasi yaitu dibutuhkan 75 siswa. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini digunakan teknik proporsional random sampling, yang dimana peneliti mengambil sampel pada 75 sampel yang diambil dari kelas 01 10 orang, kelas 02 10 orang, kelas 03 10 orang, kelas 04 11 orang, kelas 05 11 orang, kelas 06 11 orang, dan juga kelas 07 11 orang. Kemudian yang kelima yaitu jenis dan sumber data penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan juga data sekunder. Data primer ini berasal dari angket yang disebarkan kepada responden. Kemudian untuk data sekunder, dalam penelitian ini data sekunder berasal dari jurnal, skripsi, artikel, dan juga sumber lainnya yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner, wawancara, dan juga dokumentasi. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, yang dimana rumusnya yaitu P sama dengan F per N kali 100%. P itu merupakan presentasi dari kategori yang diteliti, sedangkan F merupakan frekuensi dari kategori yang diteliti, dan N merupakan jumlah sampel. Baik, itulah tadi presentasi proposal penelitian saya dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian sebagai Tolak Ukur Keberhasilan Siswa Kelas 12 di SMK Negeri 3 Bau-Bau. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.